Mejuah-juah man banta kerina pelayan KKR. Amin ijabah kita kerina naringan. Salam sehat selalu pasu-pasu Tuhan. Tetap si masu-masu kegeluh hentah basuari si sendah hendah. Ope dengan sedekahkan karena bahan renung hentah mari dagi ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Ija berikan dengan waktu kesempatan man kami selaku anak-anak du. Guna ketisi nari dengkahkan karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan kami gusikap magikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurtoto man bandu. Amin. Bahan renungan untuk khotbah Minggu KKR GBKP kami akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Beginilah karena firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Sementara dalam bacaan yang kedua, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Beginilah karena firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Uga berita andu kerinana mesehat ngekam kerina. Puji Tuhan sehat-sehat kita kerinana. Janah malam PATeta iba sermon khotbah Minggu KKR GBKP. Ibas paksa Minggu Enda tanggal 5 Maret 2020 telu endah. Harapan kita semakin semangat ya. Ibas kita tetap melayani Tuhan, melayani anak-anak kita KKR dalam pemberitaan firman Tuhan, sepangkana pemberitaan firman Tuhan semakin lebih lagi dimengerti oleh anak-anak kita KKR. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ini luar biasa begitu ya. Karena apa? Karena kita selaku pelayan KKR, kita benar-benar diberkati oleh Tuhan untuk dipakaikan Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Bahan renungan kita 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13 ini menceritakan bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja di Israel. Karena apa? Karena setelah Saul tidak lagi terpilih jadi raja di Israel, maka Tuhan berinisiatif menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja di Israel. Daud adalah anak Isai dan dia adalah anak bungsu.
di mana aktivitasnya setiap hari adalah mengembalakan kambing domba. Daud memiliki mata yang indah, ia kemerah-merahan, parasnya elok. Setelah Daud diurapi oleh Samuel di tengah-tengah saudaranya, yaitu si Eliab, Abinadab, Syama, dan saudara-saudaranya yang lainnya, maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kenapa Daud yang bisa terpilih jadi raja di Israel? Karena Daud memiliki sikap hati yang rendah hati. Dan Tuhan melihat hati Daud. Kita bisa baca lebih jauh lagi di 1 Samuel 16 ayat 7, yaitu hati yang mau selalu dekat kepada Tuhan. Sementara di bahan renungan kedua di Yesaya 61 ayat 1-3, kita perhatikan bersama-sama bahwa Nabi Yesaya memberitakan berita keselamatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di Yesaya 61 ayat 1-2, ini juga adalah kata-kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia memulai pelayanannya. Kita bisa bandingkan ya di Lukas 4 ayat 18-19. Kalau kita baca di Lukas 4 ayat 18-19, beginilah karena firman Tuhan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Marilah. Yang pertama, sebagai kita pelayan KKR, tentunya kita mau memiliki hati seperti Daud yang memiliki sikap rendah hati, hati yang mau selalu bersyukur, hati yang mau selalu dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan memang melihat hati kita. Tuhan tidak melihat penampilan kita ya, tapi Tuhan melihat hati kita yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mau melayani Tuhan, terutama dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kita KKR. Baiklah kita terlebih dahulu menjadi contoh yang baik. Ketika hati kita siap dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya setiap hari, setiap saat. Tentunya sebagai pelayan KKR, hati yang baik itu pasti akan sangat peka sekali untuk menolong orang yang susah. Dan hal inilah yang penting kita ajarkan kepada anak-anak kita KKR. Dengan tema minggu ini, Daud dipilih. Sama seperti Daud ya, dia memiliki hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan. Begitulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita KKR supaya mereka juga memiliki hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan. Dengan memiliki hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, pasti anak-anak kita KKR benar-benar memiliki hati yang mau membantu orang lain. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, walaupun ya teknologi canggih pada saat sekarang ini bisa jadi menjadikan anak-anak kita semakin mementingkan dirinya sendiri. Semakin dia hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi dengan pengajaran firman Tuhan ini, menolong anak-anak kita KKR, supaya mereka benar-benar selaku makhluk sosial, hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan ayat hafalannya, di 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai di sini karena sermon khotbah minggu KKR GBKP, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menuntun kami untuk kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR. Buatlah kami Tuhan, tetap kami sehat-sehat, dan sepanjang hari ini dalam tugas-tugas kami, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur, Tuhan Yesus memberkati.